Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Taufik Firdaus dengan NIM 2331407001112 dari kelas D3D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil buklet saya. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, pertama-tama di sini adalah ada logo aplikasi saya, yaitu aplikasi Velospark atau aplikasi marketplace untuk suku cadang kendaraan. Baik, selanjutnya aplikasi ini akan dikembangkan sebagai aplikasi mobil berbasis yang bertujuan menyediakan platform khusus untuk jual beli suku cadang. Dan perangkat yang digunakan adalah iPhone 14 Pro dengan ukuran layar 6,1 inch, resolusi 2556 kali 1176 pixel. Nah, untuk touchscreen di sini saya menggunakan teknologi kapasitas touchscreen yang memungkinkan interaksi hanya dengan sentuhan jari tanpa tekanan berlebih. Untuk keyboard saya memilih QWERTY virtual pada iPhone yang merupakan tata letak keyboard paling umum. Di sini ada judul atau tema aplikasi. Judul aplikasi saya itu Velospark dengan tema Marketplace Suku Cadang Kendaraan. Apa sih itu aplikasi Velospark? Velospark adalah aplikasi marketplace yang dirancang khusus untuk jual beli suku cadang otomotif, baik yang bekas maupun baru. Uh, Arti nama Velospark itu, Velos artinya cepat dalam bahasa Italia. Saya terinspirasi dari Valentino Rossi yang berasal dari Italia. Velos itu cepat dan part itu ada suku cadang. Artinya cepat dalam mencari suku cadang. Itu. Nah, tujuan aplikasi di sini yaitu satu, menyediakan platform jual beli suku cadang yang mudah digunakan, mau bekas maupun baru. Dua, meningkatkan efisiensi transaksi suku cadang otomotif dengan proses yang aman dan cepat. Yang ketiga, menyediakan solusi penghemat biaya dengan akses mudah ke suku cadang bekas berkualitas atau opsi membeli suku cadang baru dari berbagai penjual. Selanjutnya ada kegunaan aplikasi. Satu, pembeli. Kegunaan dapat mencari suku cadang baru atau bekas sesuai kebutuhan. Terus yang dua, penjual dapat memposting barang yang ingin dijual, baik suku cadang baru atau stok atau barang bekas yang tidak terpakai. Yang tiga, fitur filter canggih. Memungkinkan pengguna memfilter hasil pencarian berdasarkan harga, kondisi barang, lokasi, dan ulasan penjual. Yang keempat, sistem pembayaran aman. Terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit, serta menggunakan sistem escrow untuk memastikan keamanan transaksi. Sistem escrow itu kayak dompet bersama gitu. Jadi nanti sistem pembayarannya diamanin dulu di sistem escrow tersebut. Metode perancangan user interface. Alasan saya memilih Goldrake Design atau GDD sangat cocok diterapkan dalam aplikasi Velospark karena pengguna memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu mencari, membeli, atau menjual suku cadang, baik baru maupun bekas dengan cepat dan efisien. Selanjutnya mengenali pengguna. Yang pertama ada segmentasi geografis. Di sini adalah negara dan provinsi. Aplikasi Velospark akan berfokus di Indonesia, mengingat kebutuhan pasar suku cadang yang cukup tinggi. Terus target pasar provinsi meliputi daerah konsentrasi dengan kendaraan tertinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, di mana banyak pengguna mencari suku cadang untuk mobil dan motor. Nah, kota. Sebenarnya saat ini banyak daerah-daerah kota yang berminat di dunia otomotif. Salah satunya yang saya ketahui itu di Sidoarjo. Karena di Sidoarjo itu banyak anak muda yang suka dengan dunia otomotif seperti untuk kebutuhan drag race dan road race dan lain-lain. Tetapi saya juga akan menargetkan pada kota-kota besar yang memiliki banyak pengguna kendaraan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi demografis. Pertama ada umur. Pengguna terutama berusia 18 hingga 45 tahun. Yang mahasiswa, pekerja muda, dan hingga orang dewasa. Terus jenis kelamin. Meskipun pengguna aplikasi ini terdiri dari semua jenis kelamin, analisa saya menunjukkan bahwa sebagian besar yang menggunakan aktif dalam perbaikan atau pemeliharaan otomotif atau kendaraan adalah pria. Namun dengan meningkatnya kesadaran dan minat wanita dalam otomotif, aplikasi ini juga dapat menarik pengguna wanita. Pekerjaan ada sesuai latar belakang, ada karyawan, wiraswasta, dan mekanik.
Kegiatan sehari-hari itu seperti pergi ke tempat kerja, berpergian dengan keluarga, terus menjalankan usaha transportasi dan memiliki hobi modifikasi kendaraan. Selanjutnya, ketiga ada segmentasi psikografis. Yang pertama ada gaya hidup. Pengguna yang aktif dan praktis, mengutamakan solusi cepat dan efisien dan mencari suku cadang, setelah menghargai waktu yang kualitas. Terus kebutuhan pengguna, akses cepat ke suku cadang berkualitas, atau bekas dan baru dengan harga wajar. Yang keempat ada perilaku. Isinya adalah satu tingkat penggunaan. Pengguna aktif yang sering mencari suku cadang otomotif, baik itu kebutuhan pribadi maupun usaha. Nah, alasan menggunakan aplikasi, pengguna memilih Velosper untuk menemukan suku cadang yang sulit didapat di pasar tradisional, menghemat waktu dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Tujuan menggunakan aplikasi. Tujuan utama pengguna aplikasi adalah menemukan dan membeli suku cadang dengan cepat, efisien, dan aman. Terus selanjutnya ada understand the business function. Yang pertama ada definisi bisnis dan analisa kebutuhan. Isinya adalah satu, mendefinisikan tujuan utama bisnis serta mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan fitur yang diperlukan untuk mendukung operasional aplikasi. Nah, di Village Part ini berarti menyediakan platform jual beli suku cadang baru dan bekas yang aman dan efisien. Yang kedua ada menentukan fungsi bisnis dasar. Fungsi utama aplikasi mencakup pendaftaran pengguna, pembuatan listing, barang, transaksi melalui escrow, fitur pencarian dan filter barang, serta verifikasi identitas penjual untuk meningkatkan kepercayaan. Analisis tugas atau task flow. Memetakan alur aktivitas pengguna seperti proses pendaftaran, listing barang oleh penjual, hingga proses pembelian dan pembayaran oleh pembeli melalui escrow. Yang keempat adalah model konseptual sistem. Isinya adalah membuat model konseptual berupa diagram interaksi pengguna, produk, transaksi, dan fitur escrow untuk menggambarkan cara sistem bekerja secara keseluruhan. Yang kelima adalah desain standar atau panduan gaya. Menetapkan panduan tampilan antarmuka pengguna UI dan interaksi UX seperti konsistensi warna, tipografi, dan responsivitas desain agar mudah di berbagai perangkat. Yang keenam, tujuan desain kegunaan. Fokus pada kemudahan navigasi, efisiensi transaksi, keamanan transaksi yang jelas, dan aksesibilitas semua pengguna. Yang ketujuh adalah kebutuhan pelatihan dan dokumentasi. Menyediakan panduan pengguna untuk panduan penggunaan untuk pengguna, serta dokumentasi teknis bagi pengembang untuk mempermudah perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Terus, selanjutnya ada panduan perancangan interface atau GDD. Yang pertama ada research and strategi. Definisi tujuan pengguna, menentukan tujuan utama pengguna. Yang kedua, penentuan strategi, menyusun strategi desain berdasarkan riset untuk membantu penggunaan mencapai tujuan dengan minimal gangguan. Yang kedua, definisi. Isinya adalah persona pengguna. Mengidentifikasi persona utama seperti mekanik, kolektor suku cadang, langka, dan penggunaan kendaraan biasa. Sketsa fitur, menganalisis alur pengguna untuk memetakan fitur utama seperti sistem escrow dan untuk keamanan, filter pencarian suku cadang, dan verifikasi penjual. Yang ketiga ada framework atau kerangka. Wireframing, mengembangkan wireframes untuk menunjukkan tata letak dasar elemen UI tanpa detail visual. Contohnya wireframe untuk halaman beranda, pencarian suku cadang dan produk, dan checkout di Flashcard. Prototyping awal, membuat prototipe sederhana untuk menguji interaksi dan alur kerja pengguna. Yang keempat ada desain refinement, pemurnian desain. Penerapan panduan gaya. Setelah wireframe disetujui, menerapkan panduan UI termasuk warna, icon, tipografi, dan elemen visual lainnya untuk menciptakan antarmuka yang konsisten dan menarik serta responsif di berbagai perangkat iPhone, Android, dan tablet. Terus ada pengujian pengguna, menguji prototipe yang lebih matang dengan pengguna nyata melalui tugas spesifik seperti mencari suku cadang bekas atau
menyelesaikan transaksi untuk menilai kecepatan dan kenyamanan pengguna aplikasi. Yang kelima adalah development. Isinya adalah uji fungsional. Menguji setiap fungsi secara mendalam untuk memastikan tidak ada kesalahan pada alur kerja pengguna. Yang enam ada rilis atau rilis final. Yang pertama ada uji beta, meluncurkan aplikasi dalam versi beta kepada sekelompok kecil pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Yang dua ada penyempurnaan terakhir, memperbaiki masalah dan menyempurnakan fitur berdasarkan hasil uji beta. Terus yang terakhir adalah rilis final. Setelah semua pengujian dan perbaikan selesai, aplikasi Velospar dirilis ke publik platform iPhone maupun Android. Selanjutnya ada menu sistem dan skema navigasi. Yang pertama ada struktur dan fungsi menu. Menu terdiri dari fitur utama seperti beranda, cari suku cadang, daftar jual, dan akun. Fungsinya adalah memudahkan navigasi bagi pembeli dan menjual. Terus nomor 2 ada isi menu. Beranda menampilkan promosi produk populer dan akses cepat kategori. Garis saya itu tempat untuk menyimpan suku cadang favorit atau yang diincar. Daftar jual untuk penjual mengunggah barang dengan deskripsi dan foto. Akun isinya profil pengguna, riwayat pembelian, dan pengaturan. 3. Format menu, drop down menu di bagian atas dengan submenu untuk opsi tambahan. Yang 2 button navigation bar, ikon akses cepat ke halaman inti di bagian bawah. Yang 4 penyusunan frase dalam menu, gunakan frase sederhana seperti cari suku cadang dan riwayat pembelian agar mudah dipahami. Penentu pilihan, menu disusun berdasarkan kebutuhan pengguna untuk memudahkan pencarian dan penjualan suku cadang. Yang 6 ada beranda. Yang 6 ada pilihan menu. Pertama ada beranda menampilkan suku cadang populer, kategori barang baru atau bekas, promosi terbaru. Terus garasi saya, daftar suku cadang favorit, terus memantau harga dan stok barang. Daftar jual untuk mengunggah produk dengan deskripsi dan harga. Akun, menyimpan riwayat pembelian, pengaturan akun, dan verifikasi penjual. Navigasi halaman, yang pertama ada navigasi linear, halaman saling terhubung. Dari pencarian beranda hingga ke checkout. Navigasi mandiri, menu utama tersedia di bottom navigator bar untuk akses cepat tanpa kembali ke beranda. Yang 8 ada jenis-jenis menu grafis. Yang pertama ada ikon grafis sederhana dan jelas, seperti ikon garasi untuk garasi saya. Terus thumbnail gambar, menampilkan gambar produk dengan gaya informasi harga dan stok beranda dan garasi saya. Di sini ada user flow dari pembeli. Pertama, pembeli membuka aplikasinya, lalu pembeli melakukan registrasi. Setelah itu pembeli harus menginput data. Setelah diproses, nah pembeli melakukan registrasi. Jika gagal akan dikembalikan di sini untuk menginput data lagi. Jika berhasil, lanjut ke halaman beranda. Lalu pembeli mencari suku cadang, pembeli memilih barang, terus pembeli melihat detail produk, memilih check out. Nah, pembeli melakukan pembayaran dan pembeli akan mendapatkan pesan konfirmasi pengiriman. Nah, nanti pembeli akan menerima pesanan tersebut. Jadi ada user flow penjual. Penjual membuka aplikasi, penjual melakukan registrasi, penjual memasukkan data penjual, lalu diproses. Nah, penjual melakukan registrasi di sini. Nah, jika gagal akan kembali untuk memasukkan data kembali. Nah, jika berhasil lanjut ke halaman beranda. Lalu penjual masukkan daftar jualnya, lalu penjual unggah foto dan detail produknya. Nah, lalu diverifikasi. Nah, penjual sistem akan melakukan tayangkan barang. Nah, penjual menunggu pembeli. Lalu penjual mengirimkan barang jika ada pembelinya. Lanjut. Di sini ada sitemap Velospar.
Di sini ada beranda isinya promo terbaru dan cari suku cadang. Isi dari promo terbaru adalah kategori populer, suku cadang mobil dan suku cadang motor. Isi dari cari suku cadang adalah filter barang baru atau bekas, filter berdasarkan harga dan kondisi. Terus ada garasi saya. Isinya ada daftar favorit. Di sini daftar favorit berisi barang favorit yang tersimpan, pantauan harga, notifikasi perubahan stok harga, akses akses barang favorit, dan check out dari garasi saya. Terus di sini ada daftar jual. Isinya adalah unggah foto produk, masukkan deskripsi produk, tentukan harga barang, tentukan kategori mobil atau motor, pilih kondisi baru atau bekas, dan indikasi produk. Nah, di sini ada akun. Isinya adalah profil pengguna, riwayat pembelian, verifikasi penjual, dan panduan. Selanjutnya ada menu sistem dan skema navigasi. Pertama ada konsep desain. Aplikasi Velosport mengusung konsep modern dan minimalis, fokus pada kemudahan navigasi, fungsional dan jelas. Nah, desain ini memberikan pengenalan cepat, responsif, dan intuitif, menciptakan kesan profesional serta terpercaya. Yang kedua ada tema dan palet warna. Palet warna utama kombinasi biru tua dan abu-abu untuk nuansa profesional. Akses warna oranye sebagai aksen pada tombol interaktif, ikon notifikasi, highlight promosi, dan memberikan kontras yang menarik untuk tanpa mengganggu tampilan minimalis. Warna latar tetap putih sebagai latar utama untuk menjaga fokus pada produk dan informasi supaya bersih nanti. Yang ketiga ada tipografi. Yang isinya adalah jenis huruf. Menggunakan font sans serif modern seperti Roboto atau Monstrat untuk kesan bersih, mudah dibaca dan modern. Yang kedua ada ukuran dan hierarki. Ukuran font yang berbeda untuk hierarki informasi. Judul dan menu utama tampilan dengan font besar dan tebal, sementara detail produk menggunakan font lebih kecil untuk keterbacaan yang konsisten. Yang keempat adalah tata letak. Aplikasi menggunakan grid layout yang rapi, memudahkan navigasi kategori suku cadang. Terus yang kelima, ikonografi. Ikon yang digunakan minimalis dan mudah dikenal, seperti ikon mobil untuk garasi atau ikon suku cadang. Yang keenam, gaya visual produk. Fokus pada gambar produk dengan thumbnail besar dan informasi singkat seperti nama barang, harga, dan serta status stok. Terus animasi dan transisi. Transisi halus. Aplikasi menggunakan animasi transisi yang mulus untuk berpindah antar halaman. Seperti transisi slide saat berpindah dari menu beranda ke garasi yang membuka detail produk. Feedback visual. Setiap kali pengguna mengklik tombol, ada feedback visual seperti perubahan warna atau animasi singkat. Yang 8 ada navigasi. Navigasi sederhana. Isinya navigasi sederhana. Menu navigasi ditempatkan di bagian di bawah layar untuk akses cepat ke fitur utama seperti beranda, garasi saya, daftar jual, akun, dan lain-lain. Breadcrumbs. Pada halaman pencarian dan detail produk, breadcrumbs digunakan untuk menunjukkan posisi pengguna dalam aplikasi dan memudahkan navigasi kembali. Yang ke-9 adalah responsivitas. Desain responsif. Aplikasi disesuaikan untuk berbagai perangkat seperti iPhone, iPad, dan Android dengan elemen UI otomatis menyesuaikan ukuran layar. Terus kompatibilitas touchscreen. Aplikasi mendukung perangkat touchscreen sepenuhnya dengan tombol besar dan responsif untuk swipe dan tap, memastikan interaksi pengguna tetap lancar dan akurat. Di sini selanjutnya memilih perangkat interaksi. Perangkat yang saya gunakan adalah iPhone dan Android. Nah, dalam aplikasi Velosport untuk meningkatkan fungsionalitas dan mendukung kebutuhan pengguna, yang pertama adalah kamera. Fungsinya untuk mengambil gambar suku cadang yang akan dijual dan memverifikasi barang yang akan dikirim. Contoh penggunaan, penjual dapat menggunakan kamera pada perangkat untuk mengambil foto detail suku cadang yang diunggah di aplikasi. Yang kedua, mobile payment device. Fungsi
Memfasilitasi pembayaran melalui perangkat mobile memungkinkan transaksi cepat dan aman. Contoh penggunaan, penjual dapat menggunakan perangkat seperti mobile point of sale untuk menerima pembayaran langsung dari pembeli. Perangkat touchscreen fungsinya untuk digunakan untuk navigasi aplikasi di berbagai perangkat seperti smartphone dan monitor interaktif. Contoh pengguna dapat menavigasi aplikasi dengan layar sentuh untuk memilih suku cadang dan memeriksa transaksi. Terus yang selanjutnya adalah memilih screen based control. Untuk mengontrol aplikasi flashbar, berikut adalah beberapa metode pengendalian berbasis layar dapat digunakan meningkatkan interaksi pengguna. Yang pertama adalah tombol navigasi. Isinya adalah tombol intuitif di bagian bawah layar untuk mengakses beranda, garis saya, cari suku cadang, dan profil dengan ikon yang mudah dipahami. 2. Gestur sentuh. Swipe itu geser untuk berpindah ke kategori atau hasil pencarian. Dan pinch perbesar seperti perbesar gambar gitu. Yang ketiga, drop down menu dan filter. Menu drop down dan filter di halaman pencarian memudahkan penyaringan berdasarkan kategori, kondisi, atau harga, meningkatkan efisiensi pencarian. Yang keempat, pencarian suara. Pengguna dapat melakukan pencarian suku cadang dengan suara melalui ikon mikrofon di dalam pencarian, memberikan kemudahan bagi mereka yang lebih suka berbicara daripada mengetik. Yang kelima, notifikasi dan peringatan. Memberikan notifikasi untuk aktivitas penting seperti barang ditambahkan ke keranjang, transaksi selesai, dan lain-lain. Yang keenam, halaman profil dan pengaturan. Pengguna dapat mengelola informasi pribadi, mengatur notifikasi, dan melihat riwayat transaksi di halaman profil. Yang ketujuh, tombol aksi cepat. Tombol cepat seperti jual suku cadang atau tambahkan ke favorit memudahkan pengguna melakukan tindakan penting hanya dengan satu klik. Yang kedelapan adalah widget interaktif. Menyediakan widget seperti galeri gambar atau slideshow di halaman produk, memungkinkan pengguna menggeser gambar untuk melihat lebih banyak detail tentang suku cadang yang ditawarkan, menjadikan tampilan produk lebih menarik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.